Hi everyone, welcome back to my channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan tidak kekurangan apapun. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah kisah kejahatan yang terjadi di Exaltación de la Cruz yang terletak tidak jauh dari kota Buenos Aires, negara Argentina. Tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung saja ke pokok pembahasan video ini. Cerita berawal dari kota Buenos Aires, ibu kota Argentina. Di salah satu sudut kota, tinggal suami istri yang bernama Reynaldo dan Graciela Galianos beserta keempat anak mereka. Keluarga Galiano adalah keluarga yang sederhana dan hidup bahagia. Reynaldo Galiano menafkahi keluarganya dengan membuka sebuah bengkel mobil kecil-kecilan di samping rumah mereka. Para pelanggan mempercayai Reynaldo karena dia terkenal jujur dan hasil kerjanya yang memuaskan. Tidak heran, Reynaldo selalu mendapat pelanggan baru dari waktu ke waktu. Salah satu dari pelanggan baru itu adalah seorang pria tua bernama Jose Arce. Jose Arce adalah seorang pria lokal berusia 52 tahun yang belum menikah. Setelah lulus SMA, Jose pergi berkuliah di kota Boston dan tinggal hampir 30 tahun lamanya di Amerika Serikat. Karena gaya hidupnya yang bebas, Jose Arce beberapa kali tersandung masalah hukum dan mendapat ancaman hukuman penjara. Jose kemudian memutuskan untuk kabur dari Amerika dan memulai hidup baru, tinggal kembali di negara asalnya Argentina. Setelah beradaptasi dengan lingkungan sekitar, Jose Arce memulai bisnis ternak ayam setelah mendapatkan bantuan modal dari ibunya Elsa Aguilar. Perlahan tapi pasti, usaha ternak ayam Jose mengalami kemajuan sehingga dia dapat mempekerjakan beberapa karyawan dan dapat hidup dengan serba berkecukupan. Pada tahun 2001, sebuah kejadian merubah hidupnya. Saat Jose datang ke bengkel mobil untuk memperbaiki mobil pickup tuanya, Jose bertemu dengan Rosana Galiano yang saat itu berusia 22 tahun, anak bungsu dari Reynaldo Galiano, si pemilik bengkel. Sejak pertemuan pertama itu, Jose sering datang berkunjung dengan membawa berbagai hadiah untuk mengambil hati Rosana Galiano. Ketika Graciela Galiano yang mengetahui hubungan anaknya tersebut, dia mengingatkan Jose Arce apakah dia tidak terlalu tua untuk anaknya. Jose kemudian menjawab bahwa Rosana tertarik padanya karena Rosana menganggap dia menyenangkan, cerdas dan memiliki wawasan yang luas. Jadi, aku rasa cinta tidak mengenal usia, Nyonya. Tidak hanya itu, Graciela juga berusaha menasihati anaknya agar dapat berpikir ulang sebelum menjalani hubungan serius dengan pria yang usianya terpaut 30 tahun. Dalam waktu 7 bulan sejak pertama bertemu, tepatnya pada tanggal 17 November 2001, kedua pasangan yang sedang dimabuk asmara itu memutuskan untuk menikah. Keluarga Galiano yang tidak begitu mendukung pernikahan mereka tetap menghargai keputusan anaknya dan ikut merayakan pesta pernikahan yang berlangsung cukup meriah. Rosana terlihat sangat cantik mengenakan gaun pengantin bekas warisan ibunya. Setelah menikah, kedua pasangan ini tinggal di sebuah villa besar di kawasan perumahan El Remanso Exaltación de la Cruz yang berjarak sekitar 1 jam berkendara dari pusat kota Buenos Aires. Villa itu merupakan hadiah pemberian dari ibunya yang memiliki beberapa properti lainnya di sekitar kota Buenos Aires. Dari pernikahan ini, Rosana kemudian melahirkan 2 anak laki-laki yang dinamai Jeronimo dan Ehuen. Pernikahan mereka berjalan manis pada tahun-tahun pertama. Perbedaan usia yang cukup jauh di antara kedua pasangan itu akhirnya melahirkan jurang perbedaan yang tajam di antara mereka. Jose Arce yang memiliki karakter lebih dominan mulai memperlihatkan sikap kasar baik secara verbal dan fisik kepada Rosana. Pertengkaran di antara mereka semakin hari semakin sering terjadi sehingga Rosana pernah kabur dari rumah sebanyak 3 kali dan melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan suaminya pada pihak kepolisian. Pada tahun 2007, pihak pengadilan mengeluarkan surat perintah larangan kepada Jose Arce untuk mendekati istrinya
yang saat itu sedang memasukkan gugatan cerai di pengadilan. Mereka yang sudah tidak tinggal satu rumah kemudian memutuskan untuk membagi waktu kedua anak mereka, di mana Rosanna berhak mengurus kedua anaknya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, sedangkan Jose Arce memiliki waktu bersama anaknya dari hari Jumat malam dan wajib mengembalikan kedua anaknya pada Rosanna pada hari Senin sore. Waktu itu hari Rabu tanggal 16 Januari 2008. Rosanna yang saat itu berusia 29 tahun sedang makan malam bersama kakaknya Monica Galliano, menunggu dengan gelisah kedatangan Jose Arce mengantar kedua anaknya kembali ke Villa Eramonso Exaltación de la Cruz. Jose yang seharusnya mengembalikan anaknya sejak 2 hari yang lalu, kerap mengulur waktu dengan berbagai alasan. Sekitar pukul 10:50 malam, nomor ponsel Rosanna tiba-tiba berbunyi. Karena sinyal ponsel yang lemah bila diangkat di dalam rumah, Rosanna kemudian berjalan keluar untuk menjawab panggilan telepon itu. Saat berada dekat taman, tiba-tiba terdengar suara tembakan sebanyak 6 kali. Monica yang mendengar suara tembakan itu kemudian berlari keluar dan mendapati adiknya sudah terbaring di lantai. Monica yang histeris kemudian melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Sedangkan Jose kemudian menelpon Monica menanyakan apa yang terjadi pada istrinya. Mendengar Rosanna telah meninggal dunia, Jose menangis di telepon dan kemudian pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian ini. Pada saat menelpon, Jose diketahui sedang berada di rumah sakit mengantar salah satu anaknya yang sedang sakit demam. Alibi Jose sangat kuat karena didukung kesaksian dokter, perawat, dan salah satu karyawannya yang ikut pergi ke rumah sakit menemani mereka. Akan tetapi menurut karyawannya itu, dia tidak mengerti kenapa dia harus menemani bosnya itu ke rumah sakit. Dan saat di rumah sakit, bosnya itu kelihatan ramah sekali dan berkenalan dengan para suster dan dokter yang menangani anaknya. Dia memperkenalkan diri sambil menyebut namanya, seolah ingin mereka mengetahui kehadiran dia di rumah sakit. Berdasarkan uji forensik, Rosanna Galliano meninggal dunia akibat 4 peluru tajam yang bersarang di tubuhnya. Pihak kepolisian yang melakukan investigasi atas kasus ini menyimpulkan bahwa ini merupakan kasus eksekusi di mana si pelaku kemungkinan adalah orang yang dikenal dan memiliki hubungan dekat dengan korban. Motif kejadian kemungkinan besar masalah pribadi atau dendam. Setelah mewawancarai keluarga korban, pihak kepolisian mendapati bahwa Jose Arce adalah satu-satunya orang yang memiliki kepentingan dan motif untuk menghabisi nyawa korban. Mereka yakin harus memusatkan penyelidikan hanya pada Jose Arce. Kasus ini segera mendapatkan perhatian dari publik dan diliput secara nasional. Jose Arce kemudian melakukan pembelaan di depan media dengan menyudutkan mendiang istrinya yang dikatakan liar dan berselingkuh dengan 4 pria di luar pernikahan. Jose mengatakan bahwa dia tidak bersalah dan kemungkinan besar salah satu dari merekalah yang telah menghabisi nyawa mendiang istrinya. Setelah melakukan investigasi lebih dari 1 tahun dan menginterogasi puluhan saksi, pada tanggal 21 April 2009, pihak kepolisian kemudian menahan Jose Arce sebagai otak intelektual pelaku penghabisan nyawa istrinya. Tidak berapa lama, Elsa Aguilar juga ditahan karena dituduh telah mendanai tindak kejahatan yang dilakukan oleh anaknya. Sedangkan 2 karyawan Jose Arce yang bernama Paulo dan Gabriel Leguizamon ditahan oleh pihak kepolisian karena diduga sebagai pelaku yang menghabisi nyawa Rosanna Galliano. Monica, kakak Rosanna, juga bersaksi bahwa Jose kerap menghubungi nomor telepon rumah ketika hendak berbicara dengan adiknya sebelum kejadian pada malam itu. Semua orang tahu bahwa resepsi sinyal ponsel sangat lemah bila panggilan telepon diangkat di dalam villa itu. Jose dituduh dengan sengaja mengulur waktu hingga larut malam dan menghubungi nomor ponsel Rosanna agar dia keluar menuju halaman rumah di mana eksekutor lapangan telah menunggu di sana. Dalam persidangan terungkap
bahwa motif dari kasus ini adalah kemarahan Jose Arce kepada Rosana Galliano yang menuntut cerai dirinya. Jose dikabarkan juga sangat marah ketika mengetahui Rosana telah memiliki seorang kekasih yang bernama Oscar Erubio, seorang mekanik yang bekerja dengan ayah Rosana. Hubungan asmara keduanya juga dikabarkan sangat disetujui oleh pihak Galliano. Tidak hanya itu, sidang pengadilan kemudian mengungkapkan motif ekonomi dari kasus ini. Jose Arce dikabarkan tidak rela membagi 50% harta gonegini miliknya jika harus bercerai dengan Rosana Galliano. Paulo dan Gabriel Leguizamón terbukti bukanlah pelaku sebenarnya yang mengeksekusi Rosana. Mereka dikabarkan hanya orang suruhan yang ditugaskan untuk mencari senpi untuk orang yang akan melakukan eksekusi. Kedua orang ini kemudian dibebaskan karena alat bukti kejahatan tidak pernah ditemukan saat mereka disidangkan. Dalam sidang terungkap, pelaku eksekusi yang sebenarnya adalah imigran asal Paraguay yang tidak diketahui identitasnya. Mereka dikabarkan langsung dipulangkan dengan menaiki bus ke Paraguay setelah melakukan eksekusi pada malam itu. Sampai dengan saat persidangan, pihak kepolisian tidak berhasil menemukan kedua pelaku warga negara Paraguay itu. Semua rencana ini disusun sangat rapi oleh Jose Arce agar tidak memiliki hubungan langsung dengan para eksekutor lapangan dan alat bukti kejahatan. Elsa Aguilar dikabarkan sangat marah ketika mengetahui Rosana melakukan gugatan cerai terhadap anaknya dan menuntut pembagian harta gonogini dari perceraian itu. Dia kemudian terbukti telah mengeluarkan dana sekitar 20.000 US dollar atau hampir setara 300 juta rupiah dalam bentuk uang tunai untuk mendanai perbuatan jahat anaknya. Walaupun tidak dapat membuktikan siapa penerima uang itu, pihak kepolisian meyakini Elsa telah menarik uang sebanyak itu untuk diberikan kepada eksekutor lapangan. Setelah menjalani sidang selama hampir 6 tahun, Jose Arce dinyatakan terbukti bersalah sebagai otak pelaku tindak kejahatan yang terjadi pada istrinya. Dan ibunya Elsa Aguilar juga dinyatakan terbukti bersalah mendukung perbuatan anaknya dengan mendanai tindak kejahatan tersebut. Keduanya kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Karena kondisi kesehatan mereka, pihak pengadilan memperbolehkan mereka hanya menjalani tahanan rumah. Pihak keluarga Galliano sangat marah dengan keputusan ini yang dirasakan sangat tidak adil karena kedua orang tersebut tidak perlu menjalani hukuman seperti terpidana penjara lain. Singkat cerita, pada tanggal 25 November 2018, setelah menjalani tahanan rumah selama hampir 5 tahun, Jose Arce yang telah berusia 68 tahun meninggal dunia di Rumah Sakit Sanguinetti de Pilar karena serangan jantung. 1 tahun kemudian, pada tahun 2019, Elsa Aguilar yang sudah berusia 88 tahun juga meninggal dunia di rumah sakit yang sama karena penyakit komplikasi yang dideritanya. Oke everyone, sampai di sini dulu cerita mengenai kisah keluarga Rosana Galliano. Semoga kalian suka dengan video yang dibawakan, and see you on the next one.